Ingat, roda nggak selalu di bawah. Dan saya cuma apresiasi Jember, Lamongan, habis itu Gresik, Tuban, Mojokerto, Probolinggo, Bojonegoro. Next nanti ada lagi mungkin mau ucapkan kepada papa saya, mungkin lagi di atas ya sama Yang Maha Kuasa. Rasakan nggak kuat ya teman-teman ya? Ya. Sorry ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Nah teman-teman, thank you ya yang udah subscribe channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya. Bulan ini spesial September Ceria. Teman-teman, saya akan menghadirkan salah satu sosok legend dari perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Edi Tyson. Beliau seorang pemilik agensi ternama, yaitu Pursolid Agency, memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, dan nanti beliau akan menjelaskan apa saja rahasia sukses, tips sukses, dan bagaimana perjalanan karirnya. Langsung saja kita sambut Bapak Edi Tyson. Halo Pak Edi. Halo. Selamat pagi Pak Edi. Pagi. Ya, oke. Thank you Pak Edi. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Edi sudah berkenan mampir di channel saya. Saya tahu Pak Edi ini sibuk banget ya teman-teman, tapi untuk supaya kita tambah bersemangat ya menutup akhir tahun 2021, kita harus menambah energi positif, dan salah satu caranya mendapatkan inspirasi dari perjalanan sukses yang sudah membuktikan. Nah Pak Edi, boleh sharing dong ya ke saya, bagaimana sih perjalanannya kok bisa Pak Edi ini join di Prudential? Yes, ya thank you ya Lia, hari ini diundang, tujuannya adalah kita mau saling menguatkan ya. Betul. Bahwa sukses itu bukan untuk orang tertentu, golongan tertentu, tapi sukses ini untuk semua yang mau berusaha. Nah, riwayat saya bergabung bersama Pursolid adalah saya mulai join tanggal 3 bulan 2 99. Tahun 99 ya Pak Edi ya. Berarti sudah berapa tahun itu ya Pak Edi? Hampir tahun ke-23 ini saya. Oke. Yes. Ya, akan 23 tahun teman-teman, menjelang 23 tahun, luar biasa sekali. Oke. Nah, terus pada saat itu kok bisa Pak Edi ya kepikiran untuk memilih berbisnis di asuransi? Oke, nah sebelumnya adalah saya lulusan dari universitas ternama juga di Surabaya. Saya angkatan 93, lulus tahun 98 di UK Petra. Oh. Ya. Saya lihat saya kepingin lihat itu ya, kok di bank itu kok bagus ya penampilannya. Rapi. Ya, ruangannya ber-AC, bajunya masuk, setim, mobil ya. Ternyata setelah saya menjalani, lulus, yang saya dapatkan kok tak seindah saya bayangkan ya. Oh, berarti sempat bergabung menjadi karyawan bank? Oh. Sempat setelah lulus 98, kan teman-teman sudah tahu juga krisis moneter 98. Saya lulus, saya ngelamar di salah satu bank swasta. Oh, ya. Okay. Dan saya masih ingat income yang saya diberi kalau saya bergabung itu adalah 500.000. 500.000 rupiah per bulan. Per bulan. Ya, betul. Okay. Dan pekerjaan saya mungkin teman-teman sering ditawarin suruh buka rekening tabungan, kartu kredit. Oh. Saya masih ingat satu brosur yang saya bisa dapatkan itu 10.000. Kalau satu hari saya bisa berandai 2 orang aja, satu bulan saya kerja terus 30 hari, 60 orang, 60 kali 10.000 kan 600.000. Ditambah gaji pokok 500, 1,1 juta. Ya, dibilang untuk ukuran bujang mungkin nggak apa-apa, tapi setiap orang kan kepingin ada perubahan. Betul. Ya, kan nggak mungkin saya mau nyalain orang tua, papa, mama, kenapa kok saya lahir sebagai orang biasa. Nggak ada namanya sini orang miskin ya, orang biasa. Saya tinggal di kampung, saya lihat teman kok bisa punya mobil, rumahnya besar. Setiap orang punya keinginan, impian sama. Mau punya mobil, rumah yang besar, intinya adalah kehidupan yang lebih baik gitu aja. Berarti
masuk ke Prudentialnya bagaimana? Kok bisa Pak Edi akhirnya memilih Prudential? Oke, nah tadi kan saya sudah cerita, saya kepingin kok setelah lulus kok mau kerja di bank, tapi setelah saya lulus kok tidak seindah yang saya bayangkan. Nah akhirnya berselang beberapa lama, mungkin seminggu 2 mingguan, saya ketemu teman SMP saya. Dia cuma tunjukin saya income 20 juta per bulan. Wis, tahun 99 dengan penghasilan 20 juta per bulan. Dan saya tahu dia ini orangnya cerewet memang. Tapi gitu ya, iya, tapi sorry, nggak pinter. Tapi kok bisa income 20 juta? Pikiran saya loh. Saya penasaran ya Pak. Lebih pinter toh, tapi income-nya 500.000. Dalam ya kan kita main hitung-hitungan ya, logika ya. Dia kerja 1 bulan dapat 20 juta, saya kerjanya 40 bulan jadi. Kalau 500 mau dapat 20 juta kan 40 bulan. Betul. Kalau dia kerja 10 bulan, saya mesti 400 bulan. Betul. 400 bulan saya bagi 12 bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Betul. 30 tahun lebih. Sedangkan saya waktu itu umur 24 ditambah 30 54. Bayangan saya, kalau bosnya masih suka sama saya nggak apa-apa, kalau enggak. Betul. Nah, akhirnya saya putuskan, oke, saya tak coba 1 tahun ya. Nah, saya 1 tahun, kalau memang jodoh saya di sini saya lanjut, kalau enggak saya pulang, saya keluar, saya akan kerja yang lainnya. Oke, berarti berawal dari coba-coba lah ya teman-teman ya. Jadi memang semuanya harus dicoba dulu ya Pak ya supaya tahu kan gitu ya. Betul. Nah, pada saat mengawali seperti itu Pak, apakah langsung orang tua setuju memperbolehkan gitu? Lanjut lagi ya, karena saya percaya, dia bisa income 20 juta dan dia lebih bodoh dari saya, tapi karena dia sering ngomong ya. Dilatih terus ya Pak ya. Akhirnya saya langsung, saya tak coba aja. Mosok sih saya lebih pinter, dia bisa kok saya nggak bisa. Nah akhirnya saya pulang ketemu sama papa mama saya. Saya langsung dimarahi. Iya. Kenapa? Karena papa saya pernah ngalami, apalagi pernah ikut asuransi yang di Indonesia. Dan dia kecewa, yang diomongkan kok nggak sesuai. Nah dia langsung dengar saya mau kerja di asuransi, tambah dimarahi. Tambah ngamuk ya Pak ya waktu itu. Kenapa? Karena papa saya bilang kita harus jaga nama. Kenapa? Percuma banyak duit tapi namanya jelek. Nah akhirnya saya cuma bilang, Pak, kasih kesempatan saya 1 tahun. Kalau memang jodoh saya di sini, saya tak lanjut. Tapi kalau enggak, saya akan keluar cari kerjaan yang pasti. Berarti seperti itu ya Pak waktu itu ya. Kemudian akhirnya ya wes lah Papa juga merelakan ya Pak ya. Gak apa-apa, cobaan dulu mungkin gitu ya. Buat pengalaman. Yang penting pengalaman itu yang penting. Nah, ternyata pengalamannya sampai bisa sebesar ini gitu ya Pak ya. Mulai dari tahun 99 ya, teman-teman sampai dengan sekarang 2021 itu kan dari zaman ke zaman, betul ya Pak ya? Dari zaman ke zaman, mulai dari zamannya kolonial, betul ya Pak ya? Kemudian sampai saat ini zaman milenial bahkan digital, ya. Kok tetap bisa eksis bertahan Pak? Rahasianya apa Pak? Nah, sekali lagi teman-teman, Anda harus bersyukur ya buat Anda yang hari ini ya. Kita kalau mau kemana-mana itu sistemnya adalah harus siapin kertas, laptop, printer. Nah kalau nggak punya laptop bagaimana? Setelah ketemu orang, saya harus pulang lagi, buat lagi. Belum lagi sorry loh, kalau musimnya hujan, kita masih naik Vespa pertama kali. Nah, kena luntur air, pulang lagi, perasaannya bagaimana? Jadi perjuangannya itu luar biasa. Dan kedua, saya mau nggak mau nggak punya koneksi, saya harus toko ke toko, diusir orang. Ya, pertama kali kenapa? Karena kita nggak tahu caranya bagaimana, cara mau ngomongnya bagaimana, cara mau menghadapi calon nasabah ini bagaimana. Menjawab pertanyaannya. Betul. Cara menjelaskannya bagaimana? Akhirnya apa? Ya sudah, yang penting kita terus jalan aja. Nah, dan akhirnya teman-teman, Anda harus tahu, saya mesti nggak mungkin cerita yang baiknya dulu. Betul. Yang kurang baiknya juga, supaya teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Wah, yang dialami sama Edi Tyson ini, yang jeleknya, saya sudah tahu ada rambu-rambunya, ada pagernya. Supaya tidak mengalami ini, ya kita cari solusinya. Ya. Terutama bagi teman-teman yang baru bergabung di Prudential, teman-teman jangan khawatir, apa yang teman-teman alami itu Pak Edi sudah terlebih dahulu mengalami gitu ya Pak Edi ya, kan seperti itu. Betul.
Tapi tetap bertahan. Bertahan, betul. Kan saya mau nggak mau 3 bulan pertama ini saya tidak dapat nasabah. Loh kok bisa? Bergabung 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Dan sempat juga sama orang tua, setiap kali pulang orang tua mesti tanya, sudah dapat nasabah belum? Otomatis dalam pikiran mau pulang juga males, ya kan? Dilema, kalau juga tidak dapat nasabah. Nah, pulang ya terus nanti. Betul, kalau nggak pulang gitu, nanti mau tidur di mana? Ya, otomatis apa? Saya cuma bilang, Pak, Ma, doain Edi sisa 9 bulan. Kalau memang jodoh saya di sini, saya lanjut. Kalau enggak, saya akan cari kerjaan yang pasti supaya Papa Mama happy, senang. Oke. Dan disinilah yang saya mau kuatkan buat teman-teman. Ingat, setiap kali kita ada problem, ingat ya, kita harus konsultasi. Kenapa? Karena yang paling mau sukses itu adalah leader kita. Ya. Kalau kita sampai nggak mau konsultasi, nggak mau bercerita apa yang terjadi, kita nggak mengizinkan untuk bertanya ya senior kita atau leader kita, atau kita tidak mau berkumpul sama komunitas yang positif untuk bersharing, ya, menanyakan kok kenapa kok teman-teman ini bisa dapat berkat, kok saya masih belum. Nah, mungkin cara penjelasan saya masih belum lancar, cara menjawabnya juga mungkin belum berkenan atau karena masih berproses ya, Pak. Pasti. Ya. Nah, akhirnya apa? Inilah makanya saya pesan buat teman-teman. Anda hari ini harus bersyukur di era digital, semua nggak usah pakai kertas, semua pakai tab, pakai iPad, langsung sudah. Anda tinggal klik nasabah oke, langsung. Kenapa? Karena belum tentu kalau dulu. Sekarang oke, kita pulang lagi, mau balik lagi, moodnya sudah beda. Betul, ya. jauh jaraknya beda juga, lagi, ya. Betul. Fisiknya betul. juga menyingkat banyak waktu gitu ya. Apalagi butuh proses kiriman, sekarang tinggal langsung sudah. Nah, tergantung teman-teman. Apakah teman-teman mau mengambil kesempatan ini? Anda nggak ambil nggak apa-apa, kesempatan akan diambil sama orang lain. Gitu. Artinya, Anda suatu saat punya teman saudara, Anda nggak mau cerita, misi kita kan misi membantu orang. Otomatis kalau Anda nggak mau, orang lain yang akan ambil. Itu aja Pak prinsipnya. Jadi siapa cepat dia dapat. Ya, itu aja. Oke. Kemudian kalau misalkan saya ingat ya Pak ya, kemarin kan Pak Robert juga sempat cerita ya, Pak Robert Hazen di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman saya akan tampilkan di sebelah sini ya mungkin ya. Teman-teman bisa lihat di situ tuh Pak Robert bercerita bahwa pernah mengalami suatu kejadian yang membuat hatinya itu apa ya Pak ya, istilahnya tersentuh ya, maksudnya benar-benar oh kok seperti ini ya, biaya pengobatan adik ya Pak ya saat itu sampai 3 miliar ya Pak ya kalau enggak salah segituan ya. Otomatis nah, betul. Seperti itu apakah kejadian itu juga yang menginspirasi Pak Edi mungkin kok sampai juga mau bergabung asuransi gitu maksudnya? Ya, saya lanjutin ya. Jadi waktu saya join 99, adik saya tahun 2000 awal itu kok baru jalan-jalan dia terjatuh. Setelah diperiksa kena kanker getah bening. Masih usia 19 tahun. Ya, 19 Dan 19 tahun. Dia tahun kelahiran tahun 80. Kalau sekarang masih hidup umurnya 41. 19 tahun kita prediksi adalah wah mungkin yang kena sakit atau musibah ini biasanya orang yang tua-tua. Betul. Tapi sekarang tidak mengenal usia, keadaan apapun bisa. Mau terkena di usia mau muda, mau masih anak-anak ya, atau remaja, atau yang dewasa ataupun orang tua, semua bisa terjadi. Nah, saat itu saya cuma bisa merenung, meratapi juga keadaan kenapa kok saya kok nggak punya duit saat itu, kenapa kok saya jadi orang biasa ya. Nah, sejak saat itu saya langsung punya tekad, saya harus sukses. Kenapa? Kalau nggak punya duit, nggak pernah dilihat orang. Papa saya perantauan dari luar pulau datang ke Surabaya, tujuannya kan supaya kalau ada perubahan bisa saling support. Tapi sekali lagi teman-teman, ya saya cuma mengingatkan, ya semua kembali pada diri kita. Makanya saya thank you kepada papa saya, mama saya, mengajarkan bahwa ingat roda nggak selalu di bawah. Dan saya cuma apresiasi ke papa saya bahwa papa sudah ngajarin dan mengingatkan saya jangan berubah gara-gara duit. Karena saya paling besar, makanya dia cuma pesan nanti kalau adikmu kalau perlu ada yang perlu dibantu jangan lupa. Ingat sekali lagi
Ya, kalau semuanya baik-baik, semua aman sudah itu aja. Hubungan baik. Betul. Ya, Pak ya. Makanya adik saya langsung berangkat ke Amerika. Kenapa? Karena dia juga mau berambisi supaya bisa dapat duit juga, perubahan juga. Dan saya di Prudential. Dan akhirnya berkelanjutan mulai tahun 99 sampai 2021, setiap tahun saya konsisten. Apapun yang diberikan Prudential Contest-nya, saya bisa mencapainya. Pak Edi ini pasti sapu bersih ya, teman-temannya semua. Betul. Pasti disapu bersih. Oke. Thank you ya Pak Edi ya. Nah, terus kemudian nih Pak, selain pencapaian pribadi, tentunya kan saya melihat Pak Edi ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, Pak Edi mungkin bisa sharingkan ya, di mana saja sih Pak kantor yang sudah menjadi bagian dari Pursolid Agency ya, teman-teman, menjadi cabangnya kita, sehingga teman-teman yang berada di luar kota mungkin terinspirasi melihat video ini dan mungkin pengen apa ya, ibaratnya betul-betul wis saya tak cobalah, wong seperti Pak Edi saja bisa kok. Nah kan seperti itu ya, teman-teman bisa datangi di alamat lengkapnya di mana saja Pak Edi kan ya, kita boleh. Yang pertama adalah Pursolid berdiri yaitu di kantor HR Muhammad ini, tepatnya tanggal 23 Juni 2006, berawal dari ruko 1. Dari satu ruko ini aja 7 leader pada saat makanya itu. Di rumah saya ada patung 7 itu adalah para pejuang yang mengawali Pursolid bisa berkembang dan jaya di mana-mana. Lambangnya itu ya Pak ya. Dari HR Muhammad ini kita, karena kita juga nggak nyangka bisa bertumbuh besar cepat, leader-leader banyak, tim banyak juga, agent-agent, dan otomatis kita pembuka cabang lagi, yaitu di mana? Yaitu di Rungkut Megaraya. Oh, ya. Rungkut Megaraya. Nah, selain di Rungkut, kita membuka cabang ya di Jember, ya. Tahun 2009, sama di Lamongan juga, ya. Untuk alamatnya nanti ya, ada bisa saya betul, karena ya, teman-teman ya. Jember, Lamongan, Gresik. habis itu Gresik, Tuban, Mojokerto, Probolinggo, Bojonegoro. Next nanti ada lagi mungkin ke di Sidoarjo atau mungkin juga nanti di Ciputrawul karena masih proses ya. Amin ya. Tujuannya satu ya teman-teman ya, supaya tambah banyak berkatnya. Betul. Ya. Tujuannya satu teman-teman. Kenapa? Selama teman-teman bisa berkembang bersama, menjadi bagian dari Pursolid dengan mengikuti sistem pelatihan ya, dan sering mau konsultasi, saya jamin teman-teman akan jadi berkat buat yang lainnya juga. Amin, ya. Amin ya. Okay. Maka saya juga pasti tidak akan berdiam juga. Anda nanti sebagai pasukan pejuang Pursolid juga ada pengembangan di kota-kota yang baru. Mungkin teman-teman bisa mengajukan juga. Kan tidak mungkin tidak ada omset saya buka kantor. Betul. Selama teman-teman berjuang ada pembuktian, baru kita akan pikirkan. Iya. Ya. Intinya kan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Betul. Gitu ya Pak ya. Bekerja sama dan sama-sama mengerjakan. Yes. Oke. Nah kemudian berikutnya nih Pak Edi ya. Selain daripada sosok Pak Edi yang tadi saya tangkap ya, sosok yang punya impian besar ya, melihat segala sesuatu itu visioner gitu ya teman-teman ya, kemudian pekerja keras juga ya, tidak pantang menyerah ya Pak ya, terutama itu pasti ada sisi lain nih Pak, yang kalau saya lihat Pak Edi ini sepertinya mungkin ada rahasia rahasia mungkin dari segi ya apapun lah itu Pak, yang mungkin belum pernah Pak Edi ungkapkan di channel manapun ya, di video manapun, mungkin Pak Edi bisa sharingkan, karena kadang-kadang orang itu kan, oh saya sudah kerja keras kok, saya sudah tanya-tanya kok, saya sudah keluar modal sekian kok, nah mungkin seperti itu bisa dibagikan. Oke. Nah teman-teman, sebelum saya nyambung ke sana dulu, karena saya sebagai intinya adalah harus kasih contoh ya, harus sebagai mentor, mau nggak mau apa, sebelum saya suruh orang teman-teman lainnya, saya harus kasih bukti dulu. Supaya apa? Jangan sampai teman-teman bilang, wah Pak Edi cuma bisanya ngomong aja, tapi pembuktian tidak ada. Justru itu saya harus kasih bukti dulu supaya teman-teman yakin, oh iya ya, saya aja yang sudah tahun ke-23 tetap harus konsisten, harus menunjukkan, membuktikan pada teman-teman bahwa ini layak. Kenapa? Karena Prudential selama ini tidak pernah merubah, malah menambah berkat. Nah, kedua, yang tadi lihat info adalah setiap Sabtu Minggu saya mesti evaluasi apa yang saya sudah lakukan. Ada 3 pertanyaan. Apa yang sudah baik?
apa pembelajaran berharga yang saya sudah lakukan dalam 1 minggu dan apa yang bisa saya tingkatkan untuk minggu depannya. Nah, kedua, saya juga semua agama pasti bagus semua ya. Kalau saya agama Buddha, saya cuma percaya apa yang saya tabur pasti akan saya tuai kok. Mungkin tidak hari ini saya terima, mungkin istri, pasangan ya, atau anak, atau cucu, atau cicit. Nah, setiap hari kadang-kadang saya evaluasi, saya telepon setiap tim saya. Kan ada yang bisa diizinkan untuk telepon atau enggak. Itu pun juga jadi berkat ya. Kalau dia mau bergerak, oke, enggak bergerak pun saya tanya, kenapa? Apa ada hambatan atau mungkin ada yang enggak bisa diceritakan kecuali privasi ya. Saya enggak mungkin mau ngurusi masalah keluarga ya. Nah, malah nanti jadi ribet atau apa, itu aja. Nah, kedua, saya setiap malam juga kadang-kadang kalau mama sih infokan saya kayak kemarin, jangan lupa ya sembahyang. Orang tua pun juga mengingatkan ya merenung ya, mulai seperti kayak meditasi. Saya cuma 10-15 menit ya. Ya, saya cuma berpikir kalau memang saya cuma mendoakan, kan tinggal mama saya aja sama mertua ya. Papa cuma pesan jangan lupa mama kalau memang suka jalan-jalan aja ya. Saya cuma mendoakan kalau mama ada perbuatan salah tolong dimaafkan ya. Sertai kalau ada problem besar jadi problem kecil ya. Berikan kesehatan juga, ampuni segala kesalahan atau dosa yang dia perbuat ya. Habis itu papa mama mertua juga. Rumah papa, rumah mama, mertua, rumah mama juga berkati dari pagi, siang, malam, terhindar dari bahaya. Saya pun juga diberkati tahun ini bisa berkembang luar biasa. Tim saya, leader-leader saya, agent saya, para staff saya, dan para nasabah juga selalu diberkati. Supaya apa? Kalau dia dapat berkat, mereka juga dapat berkat, maka pasti akan bertambah juga ya. Habis itu istri, kalau ada keluhan, semoga bisa diberikan pemulihan. Problem besar jadi problem kecil jadi kecil lagi. Ya, berikan kepintaran buat anak yang pertama, kedua, ketiga. Habis itu, iya betul. Adik saya juga tahun ini supaya bisa diberikan kesehatan. Ya, setiap problem bisa diatasi. Ya, otomatis pencapaian juga setiap tahun bisa konsisten. Istrinya, anaknya 3 juga, adik saya, rumahnya juga yang di Puri, diberkati dari pagi, siang, malam. Habis itu adik saya yang paling kecil, Meme yang tinggal di Dharma Husada, suaminya juga dan 2 anak perempuannya juga. Nah, otomatis semua cabang kantor Prusoli juga. Amin. Ya, selalu diberkati, diberikan intinya diberikan pemulihan kalau kena dampak yang sehat yang lagi sakit, semoga bisa diberikan pemulihan, itu aja ya. Bagi yang sudah ditinggal, semoga dikuatkan keluarganya supaya tetap masih ada tanggung jawab untuk keluarganya. Itu aja sih saya. Nah, untuk yang kalau ada teman-teman yang mungkin nyumbang di mana, ada yang di masjid, ada yang di Buddha juga, ada teman-teman juga atau semua. Jadi dalam arti kita mau berbagi bukan mesti kita harus tunjukkan ya, tapi merubah teman-teman, mengajak untuk perubahan itu juga berbagi. Yang penting ikhlas ya teman-teman. Yes. Kalau di kita mungkin sebutnya sodako gitu ya. Oke, sodako. Ya, itu. Oke, berarti memang kalau saya lihat, saya sampai nggak bisa ngomong Pak tadi itu ya. Saya bisa menggambar tergambar gitu ya Pak ya. Berarti benar-benar berpengaruh ya Pak ya, sosok mama dan wejangan-wejangan almarhum papa gitu ya. Kemudian saya lihat benar-benar sayang banget Pak Edi ya sama mama sama adik-adiknya gitu ya. Benar-benar luar biasa ya teman-teman ya. Pengorbanannya selama ini itu terbayar lunas gitu ya Pak ya. Oke. Masih ada juga kepinginnya sih banyak. Tapi mau nggak mau kan kita harus lihat juga. Makanya saya cuma bersyukur, wih gila ya. Ternyata mujizat itu nyata. Roda nggak selalu di bawah. Makanya saya cuma kita mau bergerak, rodanya pasti bergerak. Hati-hati, kadang-kadang kan setiap orang kalau dulu income-nya segini sudah besar, kadang-kadang lupa, sudah puas diri, akhirnya mulai lupa diri, sombong atau apa. Saya cuma pesan lagi, ingat, ketika saya bilang roda berputar, pada saat saya pun di atas, ini pun cobaan ada juga pasti. Makanya saya cuma pikir bagaimana caranya saya setiap tahun bisa konsisten, itu aja saya sudah.
Betul. Nah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan, ya otomatis mendapatkan berkat baru, saya mesti cari lagi teman-teman baru yang kiranya, yang mungkin dia yang namanya sudah ada berkat, ditambah berkat masa nggak mau. Betul. Yang kena dampak siapa tahu kita mungkin jawaban doa buat dia, ya. Yang dia selalu minta doa, dipertemukan. Nah, tinggal tergantung kita bagaimana kita harus dengan penuh kesabaran dan kemauan dari dia lagi. Percuma saya motivasi sampai berbusa tapi dirinya nggak mau berubah, ya percuma juga. Itu aja. Jadi harus ada kesepakatan, diizinkan. Betul, diizinkan. Ya? Kalau saya berkenan untuk tanya, ayo lu harus ikut ya pelatihan ini. Tujuannya apa? Satu kok, saya orang tua kedua yang mau dia sukses atau berubah. Itu aja. Oke. Nah, Pak Edi, saya melihat banyak sekali ya pencapaian mulai dari pribadi kemudian menjadi berkat bagi banyak orang ya sampai keluar kota juga. Ada nggak sih Pak kira-kira dari sosok seorang legend ya teman-teman ya seperti Pak Edi Hasan ini impian yang belum tercapai? Nah mungkin ya Pak Edi bisa sharingkan bahwa ternyata orang seperti Pak Edi ini masih ada loh sesuatu yang belum dicapai. Ada, saya pasti ada. Saya anak 3. Saya pikir juga ya, namanya orang tua kepingin anaknya harus lebih hebat dari orang tuanya. Kedua, ada yang anak saya laki 1, 2 perempuan ya, 2 cewek ya. Kan belum tentu dia mau melanjutin bisnis ini. Padahal saya sudah bilang sama dia, saya merintis ini, saya sudah siapkan relnya, gerbongnya Anda tinggal naik aja. Kenapa? Karena bisnis ini kita sudah tanamkan bisnis untuk dilanjutkan. Betul. Legacy. Artinya apa? Nggak minta, namanya setiap orang pasti ada kepastian. Nggak minta kepastian itu karena sakit keras tinggal atau meninggal, nggak minta. Nah, yang saya cuma ingetin, mau kasih informasi pada teman-teman, bisnis ini bisa dilanjutkan ke pasangan maupun ke anak. Anak mau lanjutkan ke cucu, cicit, dan selanjutnya. Itu yang luar biasa. Dan saya pun juga melihat juga, belum tentu apakah anak saya mau melanjutin. Kalau saya bilang nggak mau melanjutin, bukan anaknya papa kan nggak mungkin. Ya, tiba-tiba dicoret dari kakak. Betul, gitu. Kan semua punya prinsip, punya pandangan punya pilihan ya. Saya pun juga berpikir juga ya, saya kepingin juga, saya dari dulu suka makan yang pujasera. Saya lihat orang toko-toko buah kok bagus, habis itu kok pujasera, kopi-kopian kok rame terus. Eksis gitu ya Pak? Iya, saya sampai berpikir saya masih kepingin mau beli lahan lumayan besar. Kalau bilang besar itu kan hektaran, lumayan besar. Mungkin saya punya impian 30 sampai 40 lebarnya, panjangnya mungkin 45 sampai 60. Saya kepingin bangun kayak Prusoli Tower gitu. Oh. Ya, lantai pertamanya lantai pertama mungkin pujasera. Seperti kayak di mall-mall gitu. Iya, biar santai gitu ya. Banyak kita kalau nongkrong nggak perlu keluar kan gitu ya. Memfasilitasi. Saya setuju. Betul. Memfasilitasi, siapa tahu nanti teman-teman yang lagi lagi dapat berkat banyak, dia bisa mampir sana. Ya, yang lagi mungkin kena dampak, lagi stres, mungkin dengan berkumpul situ komunitas positif. Dapat inspirasi. Iya, semangat lagi. Nah, ya. Habis itu bisa mengajak lagi, dapat lagi berkat, siapa tahu mungkin ketemu yang selama ini nggak terpikirkan, ketemu teman atau saudara, bisa diajak. Kedua, saya mau buka mungkin toko buah-buahan juga di tower itu, kopi-kopian. Nah, keempat mungkin kantor Prusoli. Kelima, 6, 7 saya cuma bilang sama Prudential, setiap kali ada acara, nggak usah khawatir, bisa pakai Prusoli Tower, pembayaran bisa diatur. Ya, gitu aja. Buat pasif income saya nggak masalah. Ya, betul. Ya. Istilahnya seperti kayak kontrakan atau kos-kosan. Ya, itu aja. Ya, tujuannya apa? Memfasilitasi supaya teman-teman kalau memang ada mau bikin grup selling atau mau bikin untuk acara pengenalan bisnis, BOP itu apa? Pengenalan bisnis menjadi saluran berkat buat orang-orang baru, bisa pakai itu aja. Ya. Oke, jadi mungkin berapa lantai ya otomatis supaya teman-teman inilah bukti nyata kita kerja bukan main-main tapi kita memberikan bukti bukan janji, itu aja. Oke. Jadi memang teman-teman di pandemi ini mengajarkan banyak hal ya. Teman-teman pengen dapat penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan ya kan seperti itu ya. Oke, saya ini melihat sosok Pak Edi itu sosok kakak yang bijaksana ya, yang sayang banget gitu ya sama adik-adiknya gitu, sama mamanya juga benar-benar
apa ya Pak, orang Jawa bilang itu abot gitu ya, gemati ya sama keluarga. Mungkin nih Pak, itu pasti kan semua berkat didikan Papa ya, wejangan almarhum Papa. Kalau misalkan nih Pak, hari ini Papa masih ada, mungkin ada 1-2 kalimat yang Pak Edi pengen sampaikan, boleh? Oke, ya. Thank you ya. Wah, ini sangat mendalam sekali ya. Nah, mungkin papa saya sudah nggak ada. Tahun ini adalah tahun ke-6. Saya cuma mungkin papa saya sempat kok. Sudah waktu di masa hidupnya adalah dia bangga. Dia bersyukur, untung dia nggak melarang saya. Kalau kalau melarang saya nggak bisa bersyukur luar biasa hari ini. Wih, berkatnya tak berkesudahan. Saya cuma mau ucapkan kepada papa saya, mungkin lagi di atas ya sama Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih Papa atas pembelajaran yang luar biasa yang diajarkan kepada Edi Tyson. Semoga ajaran Papa ya terus bisa Edi kenang, dan bukan sampai Edi aja. Edi berjanji akan melanjutkan kepada teman-teman semua dimanapun dari Sabang sampai Merauke, bahwa kita punya tanggung jawab, dan otomatis tanggung jawab itu kita harus buktikan untuk perubahan tercinta buat keluarga kita. Dan otomatis teman-teman, kita mau sukses bukan 1-2 orang, tapi semuanya yang mau bayar harga dan mau berubah untuk sukses berjamaah bersama Prusolid, bersama Prudential. Oke, saya sampai merasa kayak kuat ya teman-teman ya. Ya. Sorry ya teman-teman ya. Saya jadi ingat saya Pak. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Betul. Oke. Supaya kita diingetin lagi intinya, benar kan ya? Ya teman-teman semua mungkin ya yang mungkin orang tuanya masih ada gitu ya Pak Edi ya. Seperti saya juga ya. Bismillah ya Pak Edi ya, kita saling menguatkan. Betul. Thank you Pak Edi. Thank you. Karena belum tahu, mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kakinya belum tentu masih kuat, tapi mumpung masih bisa, Anda harus sukses. Sukses buat apa? Dalam arti apa? Buat kebanggaan buat orang tua. Dia nggak minta teman-teman harus apa-apa, dia cuma mau teman-teman, ayo ya, Anda sudah perubahan luar biasa ya, bahagia sama keluarga. Apalagi kalau teman-teman ya ingat sama dia, mau mengajak lagi ya, dia terharu luar biasa yang tak ternilai ya. Saya Edi Tyson mengucapkan ya sukses buat kita semua ya. Buat teman-teman yang hari ini masih berjuang, saya percaya selama Anda ya mau komitmen dan berusaha bangkit ya, kita bisa buktikan, kita bisa bungkam mereka yang selalu merendahkan kita, yang selalu tidak mau ya mengingat kita di saat kita lagi di bawah. Tapi pesan saya teman-teman, waktu Anda di atas, jadikan kenangan pembelajaran bahwa kita harus terus konsisten dan persisten setiap tahun untuk jadi saluran berkat memberkati buat teman-teman semuanya. Thank you. Oke. Tos dulu ya. Ya teman-teman ya, kayak ada irisan bawang teman-teman di sini ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Ini sangat berbeda banget ya dengan video saya sebelumnya. Thank you banget Pak Edi, sekali lagi thank you. Saya tahu teman-teman Pak Edi tidak ngangguran banget juga ya. Beliau juga sangat sibuk dengan segudang aktivitasnya, tapi bersedia untuk saya undang ya di channel saya. Jadi buat teman-teman yang merasa mungkin video saya ini sangat menginspirasi teman-teman semua, teman-teman saya izinkan untuk berbagi, teman-teman bisa share ya ke sebanyak mungkin. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kedepannya teman-teman tahu jika ada video update terbaru dari channel saya. Thank you teman-teman semua, dan mungkin ya, pesan saya buat teman-teman semua, kalau memang ini berguna dan bisa menginspirasi buat yang lainnya, saya minta tolong di-share, like, dan subscribe ya channel ini. Sukses buat teman-teman semua ya, terus diberkati dan diberikan ya kesehatan sekeluarga semuanya. Oke, thank you Pak Edi. Sampai jumpa di video saya berikutnya dan bye bye.